Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radiata Sakti dari program studi teknik kimia dengan NPM 22106312300053. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen dan konservasi energi dan hasil dari review jurnal yang berjudulnya itu A Review of Solar Photovoltaic Technologies Development Challenge and Future Perspective. Ini dari Said Al-Ali. Oke, langsung saja kita ke pendahuluan. Teknologi energi surya fotovoltaik telah menjadi salah satu pilar utama dalam transisi energi global menuju dekarbonisasi dengan kapasitas terpasang global yang melampaui 2 terawatt pada tahun 2024. PV memainkan peran strategis dalam penyediaan energi bersih dan pencapaian Sustainable Development Goals yang menekankan akses energi yang terjangkau dan berkelanjutan. Pengembangan teknologi PV tidak hanya berorientasi pada efisiensi konversi energi, tapi juga pada penurunan biaya produksi, integrasi sistem, dan keberlanjutan siklus hidupnya. Kajian ini akan membahas evolusi teknologi PV dari generasi awal hingga terkini, inovasi yang mendorong peningkatan performa, tantangan multidimensi yang dihadapi, serta arah masa depan yang berpotensi merevolusi sistem energi global. Oke, di sini ada gambar. Ini menunjukkan kemajuan PV secara global bisa dijadikan pembuka bahwa efisiensi meningkat pesat dari masa ke masa. Baik, lanjut. Berikutnya ada perkembangan teknologi PV dari generasi pertama. Generasi pertama teknologi fotovoltaik didominasi oleh sel surya berbasis silikon kristalin atau CSI yang mencakup jenis monokristalin dan polikristalin. Teknologi ini menjadi fondasi industri PV yang modern karena keandalan tinggi, umur pakai panjang, serta ketersediaan bahan baku yang melimpah. Monokristalin yang diproduksi melalui proses Kozlowski menawarkan efisiensi laboratorium mencapai 25 hingga 28%. Sementara versi komersial umumnya berkisar 20-22%. Meski demikian, proses pemurnian silikon membutuhkan energi tinggi dan melibatkan bahan kimia berbahaya seperti asam fluorida sehingga meningkatkan jejak karbon produksi. Meskipun demikian, efisiensi dan stabilitas yang telah terbukti menjadikan teknologi ini tetap mendominasi pasar PV dunia. Di sini ada gambar samping menggambarkan struktur dasar sel silikon yang mendominasi generasi pertama. Baik, lanjut. Di generasi kedua dari teknologi thin film. Generasi kedua menghadirkan teknologi sel surya film tipis atau thin film seperti amorphous silicon, ACSI, cadmium telluride, dan copper indium gallium selenide. Teknologi ini dikembangkan untuk mengatasi biaya tinggi silikon kristalin dengan memanfaatkan material semikonduktor tipis yang dapat diproduksi dalam volume besar dengan biaya lebih rendah. CDTE dikenal memiliki waktu energi payback kurang dari 1 tahun dan jejak karbon terendah di antara teknologi PV lain. Sementara CGS menawarkan fleksibilitas tinggi dengan efisiensi mencapai 18%. Namun tantangan masih muncul terkait toksisitas unsur kadmium serta keterbatasan sumber daya indium dan gallium. Meskipun efisiensinya lebih rendah dibandingkan silikon, thin film ini membuka jalan bagi aplikasi PV portable dan bangunan terintegrasi. Gambar di samping ini menunjukkan struktur khas thin film PV, relevan untuk menjelaskan perbedaan dibandingkan CSI. Oke, lanjut. Ini ada generasi ketiga, teknologi PV inovatif. Perkembangan menuju generasi ketiga memperkenalkan teknologi fotovoltaik baru seperti perovskite solar cell atau PSCS, organic solar cell atau OSCS, serta hibrida dan biohybrid cells. PSCS muncul sebagai kandidat paling menjanjikan dengan efisiensi laboratorium di atas 28% melalui proses fabrikasi sederhana berbasis larutan. Kelebihan utama teknologi ini adalah biaya produksi rendah dan potensi dikombinasikan dengan silikon dan dalam konfigurasi tandem sel untuk mencapai efisiensi lebih dari 30%.
Namun isu stabilitas terhadap panas, kelembapan dan radiasi UV masih menjadi kendala utama, disertai kekhawatiran terhadap toksisitas timbal. Sementara itu, sel organik dan hibrida menawarkan fleksibilitas dan estetika tinggi, tetapi memiliki umur operasi pendek. Biohibrid sel yang meniru fotosintesis alami masih berada pada tahap penelitian dasar. Berikutnya, ini ada inovasi kunci, efisiensi, dan penurunan biaya. Peningkatan efisiensi dan penurunan biaya merupakan hasil dari serangkaian inovasi teknis yang signifikan. Efisiensi sel surya meningkat dari sekitar 6% pada tahun 1954 menjadi lebih dari 25% pada tahun 2025 atau tahun ini. Inovasi seperti panel bifasial yang mampu menyerap cahaya dari kedua sisi meningkatkan produksi energi hingga 30%, sehingga sistem pelacak matahari dapat meningkatkan penangkapan radiasi hingga 50%. Integrasi teknologi seperti solar single dan panel transparan menjadikan PV lebih estetis dan efisien dalam penggunaan lahan. Sementara itu, algoritma maksimum power point tracking mengoptimalkan daya keluaran secara real time dan PV based hydrogen production menghadirkan peluang konversi listrik surplus menjadi hidrogen hijau. Kombinasi inovasi ini menurunkan levelized cost of electricity PV lebih dari 80% dalam 2 dekade terakhir, menjadikannya salah satu sumber energi termurah di dunia. Gambar di samping ini saya rotasikan karena tidak muat ya. Gambar ini sangat sesuai untuk menampilkan inovasi fisik yang meningkatkan efisiensi panel PV. Oke, lanjut. Berikutnya di sini ada tantangan teknis. Meskipun kemajuan signifikan telah dicapai, tantangan teknis masih membatasi optimalisasi sistem PV. Efisiensi konversi energi pada skala industri masih berada di bawah 23% karena rugi panas dan rekombinasi elektron. Faktor lingkungan seperti debu, suhu tinggi, dan kelembapan juga menurunkan performa modul. Selain itu, integrasi PV ke jaringan listrik skala besar menimbulkan persoalan fluktuasi daya harian dan stabilitas grid, sehingga diperlukan smart grid dan sistem penyimpanan energi yang andal. Di sisi lain, daur ulang modul PV masih minim, terutama untuk material berbahaya seperti timbal dan kadmium, sehingga isu keberlanjutan material menjadi semakin penting dalam pengembangan teknologi ini. Gambar di samping ini menunjukkan prinsip kerja dasar PV dan titik-titik potensi kehilangan efisiensi, rekombinasi panas dan refleksi ya. Lanjut, di sini ada tantangan ekonomi dan lingkungan. Dari perspektif ekonomi, biaya awal investasi PV masih relatif tinggi, terutama pada komponen balance of system yang mencakup 10-50% dari total biaya instalasi. Ketergantungan terhadap insentif pemerintah seperti subsidi, pajak, dan feed-in tarif menunjukkan bahwa pasar PV belum sepenuhnya mandiri. Dari sisi lingkungan, proses manufaktur silikon membutuhkan energi besar dan menghasilkan limbah kimia. Meskipun emisi karbon per kWh PV ini jauh lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil, secara keseluruhan teknologi PV tetap menjadi sumber energi dengan jejak karbon terendah, sekitar kurang dari 50 gram CO2 per kWh, menjadikannya solusi penting untuk mitigasi perubahan iklim global. Berikutnya di sini ada dampak terhadap keberlanjutan energi global. Perkembangan teknologi PV membawa dampak positif terhadap keberlanjutan energi global. Sistem PV mendorong desentralisasi energi dengan menyediakan listrik di wilayah terpencil dan memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, penerapan luas PV mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil, menekan emisi gas rumah kaca, dan menciptakan peluang ekonomi hijau baru. Sektor PV juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja di bidang manufaktur, instalasi, dan penelitian. Secara makro, peningkatan kapasitas PV global berperan penting dalam pencapaian net zero emission tahun 2050 dan tujuan Paris Agreement untuk membatasi kenaikan suhu bumi ini di bawah 1,5 derajat Celcius. Berikutnya di sini ada arah masa depan teknologi PV. Masa depan teknologi PV menunjukkan arah yang semakin inovatif dan integratif. Kombinasi sel tandem perovskite silikon diperkirakan akan mencapai efisiensi di atas 30% dan siap dikomersialisasikan
terrealisasikan sebelum tahun 2030. Artificial Intelligence atau AI ini diharapkan memainkan peran penting dalam optimalisasi desain sistem, ramalan produksi energi, serta pemeliharaan prediktif untuk meningkatkan keandalan. Integrasi PV hidrogen system juga menjadi solusi penyimpanan energi jangka panjang, mendukung pembentukan ekonomi hidrogen global. Selain itu, pendekatan sirkular ekonomi mulai dikembangkan untuk meningkatkan daur ulang modul dan mengurangi limbah material beracun. Kedepannya, kombinasi PV dengan sumber energi lain seperti angin dan baterai cerdas akan membentuk sistem energi hibrida yang lebih efisien dan berkelanjutan. Gambar di samping ini menggambarkan arah pengembangan masa depan menuju integrasi PV dengan sistem hidrogen hijau. Lanjut, di sini ada kesimpulannya. Secara keseluruhan, teknologi fotovoltaik telah berevolusi dari penemuan ilmiah sederhana menjadi pilar utama sistem energi global modern. Peningkatan efisiensi dan penurunan biaya produksi dan diversifikasi aplikasi telah menjadikan PV sebagai kontributor utama dalam transisi menuju energi bersih. Meski tantangan terkait stabilitas material penyimpanan energi dan pengelolaan limbah masih perlu diatasi, arah pengembangan menunjukkan prospek yang sangat cerah. Kolaborasi antara peneliti, industri, dan pembuat kebijakan menjadi kunci dalam mempercepat adopsi PV secara global. Dengan dukungan inovasi berkelanjutan dan kebijakan strategis, teknologi PV berpotensi menjadi fondasi utama sistem energi yang rendah karbon, inklusif, dan berketahanan tinggi di masa depan. Berikutnya di sini daftar pustakanya ini saya kutip dari Al-Ali yang judulnya A Review of Solar Photovoltaic Technologies Development Challenge and Future Perspective. Gambar-gambar di atas juga yang tadi saya lampirkan ini juga berasal dari sumber jurnal yang sama. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang enak didengar. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.